Sekali lagi Shalom Impact Youth, berharap teman-teman semua dalam kabar baik-baik, sehat-sehat semua. Dan kali ini aku tetap mau bahas di tema sebulan ini, yaitu tentang hubungan. Dan ini jadi pembahasan terakhir, sehingga minggu depan kita akan dapat tema yang baru di bulan Maret ini. Tema yang baru yang pastinya juga akan memberkati teman-teman semua. Dan dalam hubungan ini teman-teman, tidak ada tempat yang paling tepat untuk bisa dibilang memperlihatkan kualitas hubungan selain ada di komunitas. Jadi komunitas itu adalah tempat yang tepat di mana hubungan itu kualitasnya terlihat. Kualitas hubungannya terlihat, terasa, dan komunitas itulah tempat yang tepat. Nah, komunitas itu berasal dari bahasa Latin yang artinya kesamaan. Dalam artian maksudnya apa? Jadi komunitas adalah sebuah kelompok sosial berbagai organisme yang berbagi lingkungan tapi memiliki ketertarikan dalam habitat yang sama. Memiliki ketertarikan dan habitat yang sama. Maksudnya gimana? Maksudnya begini. Komunitas, anggaplah gini, teman-teman sekarang banyak mungkin yang suka musik Korea, K-pop yang ada. Punya kesamaan sehingga waktu ngobrol sama yang lain akhirnya bikin komunitas sendiri, sama-sama penyuka musik K-pop. K-popers sebutlah. Ada yang suka BTS, sebutnya ARMY. Nggak tahu bener apa enggak, tapi aku tidak terlalu mengikutinya. Kalau angkatannya Kak Felix gitu, mungkin dulu suka musik slang. Komunitasnya namanya Slankers. Kalau misalkan tarik mundur lagi, suka musik suka Iwan Fals, komunitasnya orang Indonesia, OI. Banyak banget. Kalau misalkan di Indonesia, Kak Felix senang sepak bola, mungkin banyak juga yang tahu. Aku senangnya AC Milan, Milanisti nama fansnya. Yang punya ketertarikan sama klub AC Milan, Milanisti. Di Indonesia ada Milanisti Indonesia. Kak Felix punya komunitas juga namanya kolektor jersey timnas Indonesia. Punya ketertarikan sama, yaitu jersey timnas. Punya jersey timnas Indonesia. Nah, karena kesamaan demi kesamaan inilah yang akhirnya jadi terbentuk sebuah komunitas ini. Sehingga nggak bisa dipungkiri seperti yang tadi terlihat, tertulis, yaitu komunitas, yaitu ngomongin berbicara tentang kesamaan. Nah, kesamaan itulah yang mempertemukan satu dengan yang lainnya. Bagaimana juga dengan kita, gereja, anak-anak Tuhan. Komunitas punya kesamaan yang sama di gereja, kita punya sama apa? Sama-sama nyembah Tuhan Yesus. Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Dalam gereja, kumpulan orang-orang yang percaya dan terima Yesus Kristus sebagai Juru Selamatnya. Ada kesamaan di sana. Makanya jadi komunitas, makanya gereja adalah sebuah komunitas. Kenapa sih kita harus berkomunitas? Karena pada dasarnya Tuhan menciptakan kita, manusia adalah makhluk sosial yang gak bisa sendirian. Kejadian 2 ayat 18 tertulis gini teman-teman. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja, aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Ada tertulis tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Makanya Tuhan menciptakannya ada Adam dan ada Hawa karena gak baik sendirian. Makanya diciptakan penolong yang sepadan dengan dia. Sehingga sejak awal penciptaan manusia Tuhan punya inisiatif agar manusia tidak hidup sendiri. Makanya kita manusia disebut makhluk sosial. Dan ternyata menurut penelitian, banyak banget penelitiannya, tingkat hubungan sosial seseorang menentukan kebahagiaan dan kesehatan seseorang. Jadi hubungan sosial kita menentukan kebahagiaan dan kesehatan kita. Maksudnya gimana? Kalau kita ada dalam teman-teman yang support, teman-teman yang mendukung, teman-teman yang membawa kita semangat satu dengan yang lainnya, pasti kalian senang di sana. Mendatangkan semangat kalian sendiri untuk melakukan hal yang lebih lagi dalam kehidupan kita. Namun sebaliknya, kalau ketemu komunitas atau teman-teman yang dimana dalam hubungan demi hubungan adanya saling menghakimi, nggak ada support, malah jatuhin, kita jadi pribadi yang lemes aja, jadi pribadi yang nggak punya harapan karena komunitasnya. Karena jelas mempengaruhi kebahagiaan kita, semangat kita, bahkan kesehatan kita. Dulu aku sering pelayanan KKR gitu, kesembuhan ilahi, ngiringin saya main musik drumnya, main musik ngiringin present worshipnya, dengan berbagai banyak yang lihat dengan mata sendiri, kesembuhan demi kesembuhan Tuhan kerjakan. Tapi rata-rata kebanyakan ada di mana ibu-ibu atau perempuan yang ada tumor, benjolan gitu dalam tubuhnya.
Tapi Tuhan cuma mintanya gini, ampuni suamimu katanya, ampuni anakmu, ampuni orang yang menyakitimu dan lain-lain. Singkat cerita, pengampunan dilepaskan, kesembuhan terjadi. Nah, di situ menggambarkan benar ya, ternyata hubungan sosial kita itu mempengaruhi kesehatan kita. Contoh simpel deh, teman-teman yang punya pacar, tahu-tahu ditinggalin pacarnya, sedih kan? Drop, akhirnya apa? Nggak mau makan, nggak mau minum, nggak ada mood mengerjakan sesuatu. Kayaknya lemes, malas aja mau ngerjain apa-apa, kayaknya udah pahit aja hidup, gelap aja hidup. Akhirnya mempengaruhi kita kan? Kebahagiaan kita, mempengaruhi kesehatan kita, nggak makan, nggak minum, ya akhirnya jadi stresnya tinggi, kesehatannya menurun. Jadi valid nih. Ternyata hubungan sosial menentukan kebahagiaan dan kesehatan seseorang. Lalu bagaimana dengan kekristenan? Bagaimana juga dengan kita, anak-anak Tuhan? Tuhan Yesus menggambarkan kita adalah komunitas yang benar dalam Dia, dalam Kristus. Seperti tubuh. Teman-teman bisa buka 1 Korintus 12 ayat 12 sampai 26. 1 Korintus 12 ayat 12 sampai 26. Bisa di skip sebentar, teman-teman bisa baca dulu silahkan. Kita akan bahas ayatnya perlahan-lahan. Ayat 12. 1 Korintus 12 ayat 12. Karena sama seperti tubuh itu satu, dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh, demikian pula Kristus. Kristus jadi penyatunya, kita anggota-anggotanya. Kristus adalah tubuhnya, kita adalah anggota-anggotanya. Nah, itulah komunitas yang Tuhan nyatakan dalam hubungan demi hubungan, dalam apa yang Dia percayakan dalam kehidupan kita. Kalau ngomongin anggota, bahasa Inggrisnya member. Dengan Kristus sebagai kepalanya, komunitas yang sesuai dengan firman Tuhan yang Tuhan ajarkan dibagi 3 kurang lebih, teman-teman. Member, menerima, memberi, dan akhirnya bertumbuh. Ketiga hal ini yang harus terjadi dalam kehidupan kita. Dan diawali dengan menerima dan memberi, itu tidak bisa dilakukan sendiri-sendiri. Maksudnya apa? Menerima dan memberi harus dilakukan bersamaan. Masing-masing harus memberi fungsinya dan juga menerima keberadaan orang lain. Kita nggak mungkin dalam komunitas cuma menerima saja, mendapatkan saja. Ujung-ujungnya apa? Kita jadi benalu buat hidup orang lain. Kalau pergi sama dia nih, pasti ditraktir makanan nih. Pasti makanan gak pernah bayar. Kita manfaatin, pokoknya pergi ikut kemana dia pergi, supaya kita dapat makan gratis setiap saat. Kita akhirnya cuma mau menerima aja. Siapa lagi nih yang bisa pergi? Gue ikutan lah, gak bayar. Gue ikutan lah, gratis, enak. Begitu depan makanan, pesan makanan sesukanya. Jarang-jarang nih gue makan gini nih, mana gak bayar lagi, enak banget. Sesukanya. Akhirnya cuma menerima saja. Gak mungkin dari teman-teman semua senang punya teman yang model begini, yang modelnya nerima aja. Pasti diomongin. Pasti besok-besok kalau pergi gak mau diajak lagi. Iya gak sih? Kalau ketemu punya teman-teman yang ini orang apa-apa gak mau bayar, apa-apa ngeles aja, tapi makan paling banyak, pasti dijauhin. Nah, gak bisa kita dalam komunitas cuma hanya menerima. Namun sebaliknya gak bisa juga kita dalam komunitas hanya memberi. Kasih aja, sehingga akhirnya banyak orang-orang yang nempel sama kita, bukan karena kitanya, tapi karena apa? Pengen nerima sesuatu dari kita itu doang saja. Sehingga waktu kita stop memberi, mereka stop mengasihi. Mereka stop lagi deket sama kita, cuma datang kalau ada perlunya. Makanya kalau ngomongin menerima dan memberi harus dilakukan bersamaan. Sehingga waktu kita memberi, kita juga menerima, kita izinkan orang lain juga untuk bisa memberi dalam apa yang mereka bisa lakukan. Dan akhirnya jadi komunitas yang baik, komunitas yang sehat. Nah, lalu nilai-nilai apa sih yang harus kita bangun dalam komunitas? Nilai-nilai apa yang harus kita bangun dalam hubungan demi hubungan yang kita bangun dalam komunitas? Pastinya nilai firman Tuhan, bukan nilai yang lain. Nah, kita baca di ayat 15 sampai 26. Dari ayat tersebut aku bagi jadi 3 nilai yang sangat kuat yang harus kita bangun dalam hubungan demi hubungan yang sedang kita jalankan dalam komunitas. Pertemanan kalian, komunitas di gereja, di persekutuan, di komsel,
Dimanapun teman-teman berada, aku berharap malam hari ini jadi nilai yang baik bagi kita semua. Untuk nilai itu yang akan kita bangun. 1 Korintus 12 ayat 15-18. Andai kata kaki berkata, karena aku bukan tangan, aku tidak termasuk tubuh. Jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Andai kata telinga berkata, karena aku bukan mata, aku tidak termasuk tubuh. Jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Andai kata tubuh seluruhnya adalah mata, di manakah pendengaran? Andai kata seluruhnya adalah telinga, di manakah penciuman? Tetapi Allah telah memberikan kepada anggota masing-masing secara khusus suatu tempat pada tubuh seperti yang dikehendakinya. Di sini jelas tertulis teman-teman, bahwa penerimaan dalam tubuh nggak bisa mata semua. Dalam tubuh nggak bisa hidung semua. Dalam tubuh nggak bisa telinga semua. Nggak bisa tangan semua. Tidak bisa. Ada mata, ada hidung, ada mulut, ada telinga, ada berbagai indera yang ada dalam kehidupan kita, dalam tubuh kita. Sehingga harusnya dimulai dari kita saling menerima satu dengan yang lainnya. Penerimaan jadi kunci di mana komunitas atau hubungan itu terbangun dalam komunitas yang sehat. Tadi saya bilang bahwa nggak ada yang lebih penting, nggak ada yang lebih berguna, nggak ada yang nggak kepakai. Semua punya peranan dan keberadaan yang sama, sesuai apa yang Tuhan taruh. Nggak bisa bilang hidung bilang, aku lebih penting daripada mata. Tutup aja ini hidung, suaranya udah langsung berubah. Suaranya langsung jadi nggak enak. Mau tahan berapa lama? Nafas pakai mulut. Sebaliknya mata nggak bisa bilang aku lebih penting daripada yang lain. Nggak bisa juga. Coba mata ditutup, salah satu indera kita hilang saja, pasti ada yang berkurang dalam kehidupan kita. Nah ini jelas ngomongin bahwa semuanya Tuhan taruh, semuanya Tuhan percayakan di tempat di mana kita harusnya saling menerima. Kita harusnya saling menerima, karena semua punya peranan masing-masing. Aku dipercayakan di sini dengan Impact Youth yang ada, tapi sama teman-teman semua, kita sama. Aku tidak bisa berdiri sebagai pemimpin dan lalu menunjuk-nunjuk lo tuh salah, lo masuk neraka, dan nggak bisa. Nggak bisa. Kenapa? Kenapa? Karena kita semua sama. Sama apa? Sama-sama dapat kasih karunia Allah. Mungkin kepercayaannya berbeda, warnanya berbeda, tingkatannya berbeda yang sedang dipercayakannya. Tapi kita punya status yang sama. Sama-sama penerima kasih karunia Allah. Kita sama-sama orang yang diselamatkan. Kita sama-sama orang yang harusnya tidak berharga, dibuang begitu saja. Tapi Tuhan mengambilnya dan menjadikan berharga. Sama-sama semua karena kasih-Nya Tuhan. Sama-sama karena Tuhan, bukan yang lain. Kalau kita sadar betul bahwa aku ada sampai hari ini karena Tuhan, karena kasih-Nya Tuhan, jelas kita akan bisa menerima satu dengan yang lainnya. Kenapa? Karena sama-sama menerima kasih karunia Allah. Efesus 2 ayat 19 tertulis gini teman-teman. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota keluarga Allah. Bukan lagi orang asing atau pendatang, tapi jadi kawan sewarga dari orang kudus dan anggota keluarga Allah. Kita anggota keluarga Allah. Bukan lagi ada di luar, tapi di dalam sama-sama. Ya kita sekarang. Nah untuk itulah kita harus saling menerima satu dengan yang lainnya. Ada dua hal bagaimana kita bisa menerima. Yang pertama yaitu ketika kita tidak menganggap diri lebih baik dari orang lain. Tidak menganggap diri lebih baik dari orang lain. Lukas 18 ayat 9-14 teman-teman bisa baca. Tapi Tuhan sendiri yang ngomong begini. Intinya adalah ayat 14-nya teman-teman bisa baca ya. Kita buka di Lukas 18 ayat 14-nya tertulis. Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Jelas. Yang meninggikan diri akan direndahkan, yang merendahkan diri akan ditinggikan Tuhan. Intinya apa kurang lebihnya? Tuhan sendiri yang ngomong bahwa waktu lo nganggap diri lo lebih baik, tunggu waktunya akan direndahkan. Waktu menganggap diri sombong, belagu, menganggap diri gara-gara diri sendiri, ada waktunya Tuhan akan merendahkan.
Ketika menganggap diri lebih baik dari orang lain, lebih kaya dari orang lain, lebih kudus dari orang lain, siap-siap aja. Siap-siap aja. Seperti cerita yang baru-baru ini lagi viral, teman-teman pasti tahu semua. Ada anak muda yang menganggap dirinya lebih kaya dari orang lain sehingga mamerin harta bapaknya. Dengan motor, mobil, dan sembarangan. Yang dia bisa sesukanya memperlakukan orang lain. Bahkan ada kata-kata, nggak takut. Biarin aja orang mati, gue nggak takut. Kenapa? Karena ngerasa ada punya backingan. Nama besar orang tuanya. Ada backingan yang lain-lain. Itu jelas ketika menganggap diri lebih baik dari orang lain, lebih bagus dari orang lain. Segitu doang, Tuhan klikin, hancur semua. Bukan dia aja, orang tuanya bahkan keseluruhan institusinya mengalami evaluasi. Jelas karena ada orang-orang yang menganggap diri lebih baik dari orang lain. Orang yang menganggap dirinya lebih kaya, lebih hebat dari orang lain. Kita nggak bisa bangun ini dalam komunitas. Komunitas kita, hubungan kita jadi hubungan yang nggak sehat ketika kita menganggap orang lain lebih rendah dari kita. Bagaimana kita bisa menerima ketika kita menganggap diri kita lebih tinggi dari orang lain? Yang kedua, kita harus memiliki cara pandang Tuhan akan seseorang. Jadi bukan cara pandang manusia. Kalau cara pandang manusia mungkin kasta. Cara pandang manusia mungkin ngomongin kulit. Mungkin ngomongin kekayaan, tapi kita harus punya cara pandang Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Akan melihat seseorang seperti apa. Kita nggak bisa menerima orang lain kalau pakai cara pandang kita. Karena apa? Kita dibangun, dibesarkan dengan kesamaan demi kesamaan yang dipertemukan. Begitu ketemu yang beda, kok dia hitam? Kok dia begini? Nggak mau temenan. Kok dia beda ya sama saya? Nggak mau temenan. Karena kita nggak punya cara pandang Tuhan akan seseorang. Kisah para Rasul 9:17 tertulis gini teman-teman. Lalu pergilah Ananias ke situ dan masuk ke rumah itu. Ia menumpangkan tangannya kata Saulus, katanya, Saulus saudaraku, Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang kau lalui telah menyuruh aku kepadamu supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus. Ada Ananias yang mau berdoa, menumpangkan tangannya bagi Saulus. Yang dimana momen itu terkenal dia yang bunuhin orang-orang percaya. Dia yang bunuh orang-orang percaya. Tapi Ananias tahu bahwa ada Tuhan dalam kehidupannya. Tuhan mengerjakan sesuatu dalam kehidupan Saulus. Sehingga ia berani menumpangkan tangan buat kehidupan Saulus. Mungkin kalau kita sebaliknya. Wah, nih orang bunuh nih. Lo aja duluan deh, biar lo yang mati duluan. Atau malah kabur gitu. Karena takut. Karena punya latar belakangnya yang kita tahu bahwa ini orang pembunuh, penyiksa orang-orang yang percaya. Tapi kenyataannya tidak buat Ananias. Bahkan Barnabas menerima Saulus di Yerusalem. Ia melihat sesuatu yang ada hidup dalam Saulus. Karena Tuhan, karena cara pandang Tuhan ada dalam kehidupannya. Kita nggak bisa menerima, kita nggak bisa ada dalam penerimaan ketika kita tidak memiliki cara pandang Tuhan akan seseorang. Sedikit cerita, aku orang yang agak dulunya agak geli, maafkan, sebel sama cowok-cowok yang kelemer-kelemer, cowok-cowok yang kemayu-kemayu, keperempuanan. Dulu sebel banget. Nggak pengen punya teman kayak gitu, nggak mau temenan, bahkan menjauh. Bahkan lebih ke kesel, kayak, ini apaan sih laki kok begini? Tapi ada satu titik, momen ketika temennya adikku, dan akhirnya kita ngobrol gitu ya. Teman adikku ada yang seperti itu, kita ngobrol, ada momen akhirnya cerita bahwa masa kecilnya, di abuse sama orang tuanya, sama omnya. Dan aku ngerti, yang membuat dia hari ini begini karena masa lalunya yang disiksa. Karena masa lalunya yang penuh dengan kepahitan sama orang tuanya, sama ayahnya. Sehingga dari momen itu Tuhan sepertinya berbicara sama aku. Untuk jangan lihat dia sekarang. Lihat dia punya cerita masa lalunya membuat dia sampai ada hari ini. Kok bisa-bisanya lo gak suka sama dia? Kok bisa-bisanya lo geli sama dia?
Di momen itulah aku bertobat. Ampun Tuhan, aku bilang. Kau harus punya cara pandang Tuhan sama kehidupannya. Apa? Dia juga dikasihi Tuhan. Keberadaannya juga dikasihi dan disayang sama Tuhan. Bukan saya aja disayang sama Tuhan, dia juga. Sehingga kita ada dalam penerimaan ketika kita tidak menganggap diri lebih baik dari orang lain dan kita punya cara pandang Tuhan akan seseorang. Yang kedua, nilai apa yang kita bangun dalam komunitas kita, dalam hubungan kita itu perhatian. Ayat 21-25, saya bacakan ya. Jadi mata tidak dapat berkata kepada tangan, aku tidak membutuhkan kau. Dan kepala tidak dapat berkata kepada kaki, aku tidak membutuhkan kau. Malah justru anggota-anggota tubuh yang nampaknya paling lemah, yang paling dibutuhkan. Kepada anggota-anggota tubuh yang menurut pemandangan kita kurang terhormat, kita berikan penghormatan khusus. Dan terhadap anggota-anggota kita yang tidak elok, kita berikan perhatian khusus. Hal itu tidak dibutuhkan oleh anggota-anggota kita yang elok. Allah telah menyusun tubuh kita begitu rupa, sehingga kepada anggota-anggota yang tidak mulia diberikan penghormatan khusus, supaya jangan terjadi perpecahan dalam tubuh. Tetapi supaya anggota-anggota yang berbeda itu saling memperhatikan. Yang kedua, nilai apa yang harus kita bangun dalam hubungan kita, dalam komunitas kita, itu perhatian. Perhatian. Kita nggak berhenti di menerima tanpa memberikan perhatian dalam kehidupannya. Secara jujur kita jadi pribadi pasti perlu dukungan orang lain, perlu perhatian orang lain. Seneng kan kalau lagi bete atau ada yang nanyain, kenapa kok mukanya berubah? Artinya apa? Ada orang yang perhatian loh, yang tahu kita. Kita kan seneng, pada dasarnya kita seneng diperhatiin, kita seneng dikasih perhatian. Anggaplah juga dalam hubungan, mana ada perempuan yang gak mau diperhatikan? Sebaliknya lah, mana ada perempuan yang perhatian demi perhatian dikasih sama pacarnya, terus aku nggak suka diperhatiin? Nggak ada, karena semua senangnya diperhatikan. Senangnya diperhatikan, dapat perhatian khusus malah lebih seneng. Dapat perhatian khusus malah lebih seneng. Nah, ngomongin apa nih? Kan ngomongin bahwa satu dengan yang lainnya kita punya perhatian dalam tubuh. Ini punya respon satu dengan yang lainnya ngomongin perhatian. Oke. Ngomongin apa? Ngomongin mata kelilipan. Yang tangan perhatian untuk membersihkan kotorannya. Kita yang lain akhirnya ngaca, kasih tahu di mana yang kotornya diambil. Ke kamar mandi kaki berjalan untuk membersihkan, cuci muka biar kotorannya keluar. Karena satu yang lainnya saling memperhatikan. Nggak mungkin sendirian. Nah, Ibrani 10 ayat 24 tertulis, dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih, dalam pekerjaan baik. Jadi waktu kita saling memperhatikan, kita saling mendorong dalam kasihnya Tuhan. Sehingga yang dikerjakan adalah pekerjaan baik. Di mana ada kasih di situ, pasti ada pekerjaan baik yang dikerjakan. Pasti ada pekerjaan baik yang dikerjakan. Sehingga nilai inilah yang harus kita bangun dalam komunitas kita, dalam pertemuan demi pertemuan kita, yaitu perhatian. Dari hal kecil aja, coba tanya teman-temanmu, tanya teman komunitasmu apa kabarnya. Ada yang perlu diceritain gak? Ada yang perlu didoain gak? Hal kecil aja kayak gitu, mendatangkan sukacita sendiri buat teman-temanmu. Hari-hari gini banyak, marak banget orang yang menjual jasa hanya mendengar cerita. Bisa call center yang ada, kami siap mendengarkan. Banyak jasa-jasa yang dijual seperti itu sekarang. Kenapa? Karena orang butuh perhatian. Orang butuh didengarkan. Nah, bagaimana dengan kita ngomongin anak-anak Tuhan tapi kita nggak mau perhatian sama orang lain? Kita ada aja karena perhatian Tuhan. Tuhan memperhatikan kehidupan kita. Masa kita tidak mau memperhatikan orang lain? Apa yang ingin orang lakukan kepada kita terlebih dahulu kita harus melakukannya. Dan apa yang Tuhan percayakan kepada kita bukan hanya untuk diri kita sendiri, tapi juga orang lain. Makanya kita harus saling memperhatikan satu dengan yang lainnya dalam kasih, sehingga pekerjaan baik yang dikerjakan. Dan yang terakhir teman-teman, yang ketiga, nilai apa yang harus kita bangun yaitu perasaan. Ayat 26 tertulis teman-teman. Karena itu jika satu anggota menderita, semua anggota turut menderita. Jika satu anggota dihormati, semua anggota turut bersukacita.
Satu menderita, semua menderita. Satu dihormati, semua bersukacita. Saat salah satu bagian tubuh sakit, semua merasakannya. Simple. Lagi jalan dengan telanjang kaki nyeker, tahu-tahu teman-teman nginjak batu kecil yang tajam. Sakitnya di kaki, mulut yang teriak, "Adau!" Kerjasama mata dan dahi agak mengerenyit. Terus tangan ngepel, "Adik!" Semua yang bekerja sama menunjukkan kesakitannya. Bahkan sampai kepala puyeng. Adau! Semuanya kerjasama karena semua seperasaan. Yang kena kaki semuanya menunjukkan sakitnya. Sehingga orang-orang lain bisa sekitarnya juga bisa tanya, "Kenapa lu sakit injek batu kecil ini?" Kita tahu bahwa waktu kita melihat teman-teman mengalami hal duka, melihat teman-teman mengalami hal yang pahit, mau nggak kalian hadir sebagai yang seperasaan sama dia? Bukan langsung bilang, "Udah cowok banyak, masih ada banyak kok cowok lain. Udah langsung aja, udah yuk happy aja yuk." Atau, "Yuk kenapa? Dengerin dulu." Karena nggak bisa main tabrak begitu aja. Kita harus tunjukkan kita seperasaan sama dia. Seperasaan sama dia. Karena satu dengan yang lainnya akan semakin terkoneksi ketika perasaan demi perasaan yang nyambung. Benar gak? Perasaan demi perasaan yang nyambung. Sehingga akan jadi nilai yang kuat dalam komunitas yang ada. Dan dalam tiga nilai itu, penerimaan, perhatian, dan perasaan. Ya, jadi kita bisa saling memperhatikan, saling menerima, saling memperhatikan, dan merasakan yang teman-teman rasakan. Dan akhirnya akan menghasilkan sebuah pertumbuhan akan apa yang Tuhan percayakan dalam komunitas demi komunitas yang ada. Pertumbuhan akan dialami kita dalam komunitas kita, dalam persekutuan yang kita bangun, dalam pertemanan kita. Karena satu dengan yang lainnya saling menerima, satu dengan yang lain saling memperhatikan, satu dengan yang lainnya seperasaan, sehingga kasih Tuhan yang membungkusnya dan pekerjaan baik yang dikerjakan. Dan jelas teman-teman, bahwa dalam segala yang dijalankan dalam komunitas itu pastinya mendatangkan kebaikan dan pertumbuhan. Karena ada kata saling, semuanya saling, semuanya saling, semuanya saling. Karena ada komunitas yang tepat akan menghasilkan orang-orang yang hebat. Dan aku percaya biarlah ini jadi firman Tuhan yang memberkati teman-teman semua. Dalam nilai demi nilai, hubungan demi hubungan yang teman-teman bangun. Khususnya dalam pertemanan, khususnya dalam komunitas yang ada. Biarlah ada hal-hal ini yang dibangun sesuai yang Tuhan mau. Penerimaan, perhatian, dan perasaan. Dan Kristus yang jadi kepalanya yang dimuliakan.